Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tiara Zahra, mahasiswi STI Hikmah Widya Bangsa semester 1 program studi akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang small business atau bisnis kecil. Small business adalah usaha kecil yang dikelola secara mandiri oleh individu, keluarga, atau kelompok kecil. Dengan modal awal terbatas, small business memiliki total aset maksimum 600 juta, nggak termasuk tanah dan rumah yang ditempati pemilik. Jadi hanya barang untuk usaha aja yang termasuk ke dalam aset, seperti alat kerja, stok usaha, dan modal usaha. Apa aja sih contoh small business itu? Yang pertama ada bisnis jualan makanan atau minuman. Contohnya, bisnis dessert box rumahan. Yang kedua, bisnis jasa desain grafis atau editing video. Yang ketiga, bisnis jasa laundry kiloan. Yang keempat, bisnis produk handmade. Pembahasan selanjutnya, ada beberapa karakteristik small business. Yang pertama, kepemilikan pribadi. Bisnis kecil biasanya dimiliki oleh individu atau keluarga, bukan pemerintah atau entitas publik. Yang kedua, skala operasional terbatas. Bisnis kecil hanya beroperasi di wilayah lokal atau regional tertentu. Yang ketiga, keterlibatan langsung pemilik. Jadi, pemilik terlibat aktif dalam operasional bisnis, mulai dari proses produksi hingga pemasaran dan pengambilan keputusan bisnis sehari-hari. Yang keempat, modal awal yang kecil. Banyak bisnis kecil dimulai dari dana pribadi atau dari hasil tabungan. Yang kelima, struktur organisasi yang sederhana. Bisnis kecil terdiri dari pemilik sebagai manajer utama dan sedikit karyawan. Small business juga mempunyai kelebihan, yaitu yang pertama, small business memberi kebebasan pemilik untuk mengatur waktu dengan lebih fleksibel. Yang kedua, kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan atau tren pasar. Yang ketiga, tidak membutuhkan infrastruktur yang besar atau banyak karyawan. Yang keempat, mendorong kreativitas. Bisnis kecil hadir dengan produk atau jasa yang unik dan berbeda. Yang kelima, motivasi untuk maju yang tinggi. Yang keenam, biaya tenaga kerja relatif mudah. Dengan kelebihan ini, siapapun bisa mulai membangun bisnis kecil mereka sendiri. Selanjutnya, tantangan dalam small business, yaitu manajemen dan administrasi keuangan yang lemah. Kesulitan bersaing dengan usaha besar yang memiliki sumber daya lebih. Keterbatasan teknologi yang menghambat efisiensi. Dan terakhir, minim jangkauan pemasaran. Pemasaran terbatas pada area lokal atau platform online yang lebih kecil. Pembahasan selanjutnya, ada beberapa alasan mengapa bisnis kecil mengalami kegagalan. Yang pertama, manajerial yang tidak kompeten atau tidak berpengalaman. Pengusaha berpikir dengan kerja keras aja cukup, padahal keterampilan manajemen yang baik juga penting dalam bisnis. Yang kedua, kurang memberikan perhatian. Ketika pemilik bisnis kurang fokus, bisnis bisa kehilangan atau sulit berkembang. Contohnya, laporan keuangan yang nggak dipantau bisa bikin bisnis kecil rugi tanpa disadari. Yang ketiga, sistem pengawasan yang lemah. Tanpa pengawasan yang baik, operasional bisnis tidak dapat berjalan secara optimal. Yang keempat, kurangnya modal. Ketika bisnis kekurangan modal, mereka akan sulit bersaing, mengalami risiko likuiditas atau keuangan, dan pada akhirnya bisnis harus tutup atau bahkan mengalami kebangkrutan. Yang kelima, persaingan pasar yang ketat. Agar tidak terjadi kegagalan, pemilik bisnis harus punya rencana yang matang, seperti meningkatkan kemampuan manajerial, mengelola keuangan dengan baik, dan terus berinovasi sesuai kebutuhan pasar. Baik, ini pembahasan terakhir. Faktor keberhasilan small business. Ada beberapa faktor yang menyebabkan small business atau bisnis kecil mencapai keberhasilannya. Yang pertama, kerja keras, dorongan, dan dedikasi. Semangat dan konsistensi untuk terus berusaha bisa menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan bisnis. Yang kedua, kompetensi manajerial.
Kemampuan manajerial yang baik sangat penting untuk memastikan bisnis berjalan dengan lancar dan berkembang. Yang ketiga, keberuntungan. Kadang momen yang tepat atau peluang yang tak terduga bisa membantu bisnis kecil mencapai kesuksesannya. Terakhir, inovasi dan memahami kebutuhan pasar juga mendukung bisnis kecil mencapai keberhasilannya. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata dalam penyampaian. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.